Pengadilan Negeri Jakarta Timur menggelar sidang vonis kasus surat jalan palsu yang melibatkan Joko Chandra. Dalam putusan itu, JPU memvonis hukuman 2 tahun penjara terhadap Joko Chandra yang juga merupakan terpidana kasus CSI Bank Bali itu. Sementara itu, kuasa hukum Joko Chandra berharap majelis hakim dapat mempertimbangkan sejumlah fakta persidangan sehingga kliennya bisa dibebaskan. Joko Chandra sendiri dinyatakan bersalah memasukkan surat jalan, surat bebas COVID-19, serta surat rekomendasi kesehatan. Dan untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan reporter Reinhard Christian dan juru kamera Handil Rivelino serta Berke Marindo dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ya Reinhard, bagaimana jalannya sidang vonis untuk tersangka Joko Chandra hari ini? Ya, selamat siang Peter dan juga pemirsa. Memang hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengagendakan mengagendakan sidang putusan terhadap 3 terdakwa terkait pembuatan surat jalan, yaitu Joko Chandra, Brigjen Prasetyo dan juga Anita Kolopaking. Persidangan sejatinya akan dimulai pada pukul 10 tadi, namun diskors oleh pihak panitera hakim dan nantinya akan dimulai lagi pada pukul 1. Dan terlihat tadi Joko Chandra juga sudah menghadiri persidangan putusan untuk hari ini. Adapun untuk hari ini yaitu pembacaan sidang putusan, di mana kita melihat persidangan sebelumnya Joko Chandra ini sudah dituntut oleh pihak jaksa penuntut umum selama 2 tahun penjara karena diduga melakukan pelanggaran terhadap pasal 263 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 KUHP terkait dengan pembuatan surat jalan, di mana kita mengetahui bahwa pada beberapa bulan sebelumnya Joko Chandra ini masuk ke Indonesia dengan menggunakan surat jalan tersebut dan terlihat beberapa kali di beberapa tempat seperti di Jakarta dan juga Pontianak. Dan untuk itu sidang putusan akan dibacakan hari ini dan dari pihak JPU membacakan tuntutan yaitu sebanyak 2 tahun penjara bagi Joko Chandra. Dan kami juga tadi sempat berbicara dengan Joko Chandra mengatakan bahwa ia siap untuk menerima apapun hasilnya, meskipun seperti itu dia mengharapkan bahwa putusan ini adil dan ia dapat dibebaskan dari segala tuntutan yang hari ini yang sejatinya akan dibacakan pada hari ini. Dan demikian keterangan selengkapnya dari Joko Chandra. Harapan Bapak jelang vonis kayak gimana Pak? Pengennya gimana nih Pak? Pengennya gimana nih Pak? Terserah apa yang terjadi aja. Kalau melihat kemarin Selama melihat di fakta-fakta sih mestinya ya kan kalian juga diikutin dari pertama ya kan gitu. Tapi kan harusnya bebas. Tapi kan tergantung pada majelis punya penilaian gitu loh. Kertas itu kan cuma urusan berapa sih kamu orang bayar kertas kayak begituan sekarang ini, hanya urusannya kecil sekali. Itu kan permasalahan yang dibesarkan. Tapi kertas itu ada ya Pak? Hah? Kertas yang Bapak maksud itu ada ya Pak? Loh, memang kalau kita dari Malaysia berangkat kemana-mana tuh harus ada. Bukan hanya Indonesia, itu kan berlaku di seluruh dunia. Ya kan? Keluar dari pintu di Malaysia semua harus memerlukan swab test tanpa terkecuali. Bukan Bapak yang megang. Oh, swab test Malaysia saya punya. Kita miliki. Ya kan? Pak, Gitu. Pak, untuk 3 surat yang disebutkan persidangan dipalsukan ini Bapak menggunakan Sama sekali tidak. Lihat aja nggak pernah bagaimana mau gunakan. Saya di Malaysia, kapan saya lihat di Indonesia punya surat kayak begitu? Kan kita dari Malaysia. Ya, Peter dan juga pemirsa, tadi saat kami bertanya kepada Joko Chandra mengatakan bahwa memang ia tidak pernah melihat surat jalan tersebut dan untuk itu ia dan juga kuasa hukum menganggap bahwa tuntutan ini tidak sesuai dan ia berharap untuk dibebaskan. Dan memang ada beberapa hal yang memberatkan tuntutan ini, khususnya yaitu Joko Chandra ini kurang kooperatif selama sidang dan juga ada beberapa hal yang meringankan seperti Joko Chandra ini sudah lanjut usia. Dan untuk hari ini juga Patricia dan juga pemirsa, tidak hanya Joko Chandra, kuasa hukumnya juga yaitu Anita Kolopaking juga akan mengikuti sidang putusan, di mana Anita Kolopaking juga dituntut oleh pihak JPU sebanyak 2 tahun 5 bulan dikarenakan melanggar pasal 263 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 KUHP terkait pembuatan surat jalan palsu dan juga pasal 223 yaitu membantu seorang buronan ataupun kriminal untuk
melancarkan aksinya seperti itu. Dan hari ini diagendakan pembacaan kepada 2 orang tersebut dan kita masih harus menunggu bagaimana sidang putusan tersebut, apakah vonis yang dijatuhkan nanti oleh hakim ketua bisa lebih berat ataupun lebih rendah. Kita masih harus mengetahui dari jalannya persidangan. Patricia. Ya, Ray, dari pihak Joko Chandra sendiri, apakah sudah memberikan pernyataan apabila nanti kemungkinan akan mengajukan banding dengan semua keputusan yang dikeluarkan di sidang? Ya, Patricia, terkait pernyataan ataupun upaya hukum apa selanjutnya yang dilakukan oleh pihak kuasa hukum pasca nantinya vonis tuntutan akan dibacakan, pihak kuasa hukum memang belum merinci ataupun belum memberikan informasi lanjutan apakah melakukan upaya hukum banding ataupun upaya hukum seperti apa yang akan dilakukan. Dan memang kita masih harus menunggu bagaimana jalannya persidangan ini yang agendanya akan diselenggarakan pada pukul 1 nanti. Patricia. Baik, Renal, terima kasih untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian Reynard Christian dan juru kamera Haniel Rivelino serta Berki Marindo dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur.